Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di MC The Ball. Siap untuk beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Arili. Minta maaf banyak-banyak karena Arili nggak bisa untuk mengikuti kita buat sementara waktu. Tetapi kita pengen melihat kepada sebelumnya kita pernah reaksi berkenaan dengan dosen dan juga daripada orang-orang yang inilah orang-orang ilmuwan dalam pendidikan ini yang banyak membantu Korea dan juga Indonesia, dan juga yang di Temu Ramah itu ataupun penemu ramah itu Priscilla Lee yang merupakan dua orang Korea tetapi fasih banget berbahasa Indonesia sampai kita pun sendiri bingung sama ada mereka ini benar-benar Korea ataupun gimana, sebab ada yang teman kita bagi tahu Paci mereka lahir di Indonesia jadi mereka itu sangat fasih berbahasa Indonesia. Disebabkan parents mereka ataupun keluarga mereka, ibu bapak mereka itu tinggal di Indonesia dan membesar di Indonesia sehingga 30 tahun. Jadi di sini kita pengen melihat juga bagaimana kehidupan family mereka ini dengan menggunakan bahasa Indonesia guys, bukan bahasa Korea. Walaupun kita nampak mereka ini semua Korean, tetapi bisa bahasa Indonesia guys. Mari kita lihat sama-sama. Dalam 3, 2, 1. Guys, jadi banyak banget dari teman-teman yang udah nonton video kita syuting bareng sama Mami Papi tentang kehidupan di Indonesia, suka duka di Indonesia. Jadi guys, konten hari ini adalah tentang perbedaan Mami Papi sebelum dan sesudah tinggal di Indonesia. Misalnya sifatnya kayak gimana, atau pola pikirannya kayak gimana. Terus setelah tinggal di Indonesia lebih dari 30 tahun kan kalau Papi. Oh, 30 Mami tahun. hampir 30 Hampir tahun. 30 tahun. Kalau Papi Terus, udah lebih dari 30 tahun. Mami berubah nggak? Berubahnya gimana? Lebih melokal kah? Gitu. Oke. Nah, kalau dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana? Ada perubahan nggak? Sifatnya berubah atau enggak, Mami? Maksudnya mereka ini benar-benar udah ya aslinya Indonesia lah begini. Ada perubahan nggak, Mami? Ya Allah. Setahu aku Mami pas aku masih kecil, Mami orangnya serius banget guys. Jadi nggak ada yang namanya santuy-santuy, nggak ada. Terlalu gini lah jadinya sewaktu itu mungkin maminya ini terlalu Korean banget guys. Ajuma ya gitulah. Tapi udah lama di Indonesia ya santai aja guys, santai. Betul. Kayak gimana, Mami? Tambahin dong. Ya, dulu saya sangat serius dan Yu-Gi-Oh girl. Yu-Gi-Oh guys, Confucianism. Confucianism. Fusion. Sangat sensitif tentang umur, ya kan, dan sopan santun gitu kan. kayak orang Korea biasa. Korea biasa. Terus pas orang Indonesia bilang aku kamu, itu Mami sakit nggak hatinya? Kayak, bukan sakit, kayak tersinggung nggak? Kenapa? Kan Korea nggak bisa, nggak boleh gitu. Kalau awal-awalnya nggak terlalu tahu bahasa Indonesia. Masih belajar. Dan saya nggak sakit hati karena nggak tahu gitu. Terus jarang orang yang bilang kamu gitu, jarang. Jadi saya biasanya ibu lah, ibu. gitu. Jadi nggak ada yang panggil seperti itu seingat saya. Sekali 2 kali paling. Terus kayaknya Mami lebih jadi barbar nggak sih? Barbar apa tuh? Lebih Barbar. aktif. Lebih- Dulu Mami tuh introvert banget kan. Kayak kalau ada orang diem gitu kan. Iya. Tapi makin pendiam, hari pendiam. makin barbarin gitu kan. Kayak Mami sekarang suaranya gede, suaranya ya kan? Berit. Ya kan? Iya. Mami kan dulu diem banget. Iya, Ya saya kan? diam.
Kayaknya mami sekarang udah lebih ekstrovert, lebih aktif. Maminya lebih barbar guys. confident. Apa ya, banyak putus asa. Jadi apa yang terjadi gitu. Jadi ya ngomong aja dulu gitu. Bodo amat gitu ya. Oh. Lebih bodo amat sekarang. Iya, jadi Bagus ya dong. ya begitulah. Kalau papi? Sepertinya sama. Nggak beda jauh. Yang beda tuh mami, bener-bener mami tuh beda banget. Dulu sama sekarang tuh Dulu beda pendiam banget. Menurut mami itu karena Indonesia yang sifat mami bisa berubah gitu. Bukan. Indonesia juga. Indonesia orang-orangnya baik, lembut gitu kan. Itu mungkin membuat saya tenang. Sehingga Santuy. mungkin banyak bicara mungkin. Ya. Kalau papi gimana? Masa sama aja sih? Dulu sekarang masa sama aja? Dulu juga serius, Sekarang juga serius. sekarang lebih serius. Dia ngaku guys, dia ngaku guys, ternyata sadar dia. Enggak, tapi kan kalau di Korea kan Kalau walaupun Satu bangsa, satu Korea. suku Korea. Kayak terlalu, pokoknya semua itu satu pikiran. kalau beda dikatain Nah. salah kalau di Korea. Kalau setelah di Indonesia sedikit longgar, kemudian mungkin karena sukunya juga banyak, Beda Bahasanya banyak. juga. pendapat juga banyak, bahasa juga banyak. Jadi saya juga sedikit-sedikit katakanlah bertoleransi perbedaan itu. Kemudian Iya. Lebih open minded Nah, ya jatuhnya. saya hargai Perbedaan. pendapat. Itu bukan salah siapa yang benar, tapi semuanya benar. Tapi mungkin dilihat dari aspek yang beda, jadi agak hati saya lebih luas gitu. Kayaknya sifat kita juga pas kita di Indonesia dan di Korea agak beda guys. Jadi kalau kita di antara orang Korea, kita jadinya lebih serius, Lebih terus diem, lebih lebih mementingkan, iya, lebih tegang, lebih tegang. jaim. Iya. Jaim. Kalau di Indonesia lebih Mami tahu terbuka, jaim nggak? jaga image. Oh, mami tahu ya? Kami tahu semuanya. Jaim kan Karena mulai mama. Ya, baru tahu lah. Oke, Aduh, terus kita apa nggak lagi? cukup Mungkin Indonesia lagi, guys. penampilan jadi lebih hitam. Oh, lebih hitam. Iya kan, terbakar mami kan. Kan sering Kan mami ini dulu nggak roti. sekuning ini Kalau kan. Kuning kalau nggak kuning kok. aku tinggal di Korea itu termasuk orang yang hitam. Iya, papi mah emang hitam. Iya, memang hitam. Tapi di Indonesia dianggap itu Putih. putih. Oh, Jadi saya gitu. senang. Ma, papi dianggap putih. Masa sih? Enggak percaya. Oh, Jadi waktu saya tinggal di Korea, saya iri kepada orang-orang yang berkulit putih. Tapi di Indonesia dianggap putih, jadi saya senang gitu. Oh. Happy guys. Mami tuh suka di Kita juga dianggap di putih. Korea. iya. Kalau Di Korea Korea kita biasa aja. eksotik biasa. 성격, 외모. 가치관이 바뀌진 않았나? Tata nilai juga sebenarnya sama, cuma waktu di Korea karena di sana persaingannya ketat. Terus ada pergantian musim. Iya. Ada 4 musim Nah, guys. karena itu waktu musim dingin jelas tidak bisa kerja. Itu mungkin membuat orang Korea selalu Pali-pali. memikirkan masa depan, mempersiapkan diri karena itu serius. serius. Tapi di Indonesia karena sepanjang tahun cuacanya panas, tidak mungkin kayak bedanya cuma musim hujan, musim kemarau. Selalu ada Jadi makanan. sedikit santai. Bukan sedikit papi, santainya banget, santai Tapi banget. tapinya sedikit. Oh, papinya sedikit. Papinya harus membesarkan 4 anak. Stres dia guys. Stres guys. Dan anak-anaknya tuh bandel semua. Mereka aku itu. Baik kok mereka. Aku mau tanya, pernah nyesel nggak datang di Indonesia? Nyesal. Nggak pernah. Kayak, Saya "Ah, nggak pernah." Aku harusnya stay di Korea gitu. Sepertinya kayaknya tidak pernah. Saya nggak pernah. Malah saya banyak bersyukur. Serius? Iya. Kapan-kapan mami? Itu terutama saya syukurnya itu anak-anak sekolah internasional kan. Jadi bisa belajar bahasa Inggris. Betul. Kalau di Korea kan mahal. susah kalau mau masuk Sekolah internasional. sekolah internasional atau
belajar bahasa Inggris itu kan mahal. Terus anak-anaknya bisa bahasa Indonesia, bukan Iya, cuma bahasa Korea tiga gitu ya. bahasa. 3 bahasa. Jadi saya bersyukur banget. Oh. Mereka juga lebih santai gitu daripada Korea kan persaingannya ketat dan harus mengeluarkan banyak biaya les-les gitu kan. Jadi kalau di Korea mungkin kami nggak sanggup. Maksudnya di sini dari segi biaya pendidikan di Korea itu lebih tinggi dan bersaingan berat, guys. Maksudnya siapa yang berjaya masuk dalam Seoul University begitu, udah pasti orang-orang yang sama ada dia betul-betul hebat dapat beasiswanya, ataupun dia anak orang kaya begitu yang biasa bisa bayar pendidikan yang lebih, guys. Lagi-lagi bila Korea ini mengutamakan bahasa Korea juga, tetapi bila mereka menggunakan bahasa English itu merupakan salah satu achievement yang tertinggi bagi mereka juga. Begitulah. Disebabkan mereka ini untuk dapatkan English itu memerlukan bayaran yang lebih lah. Itu memang kenyataan, guys. Sebab kita banyak lihat drama Korea juga memang wah sampai berantem ya disebabkan untuk belajar bahasa Inggris. Kita aja santai gitu belajar bahasa Indonesia. Wah gitu ya. Mereka belajar bahasa Inggris gitu. Aku paling senang gara-gara buah-buahan. Iya, Papi suka banget buah Indonesia, guys. Kalau buah di Korea mahal banget. Mahal, terus Waktu kecil banyak. saya benar-benar suka kepada buah-buah. Sampai kakek saya, kamu nanti menikah bersama dengan cewek kepunyaan Kwasuan. Ada kebun. Biar jangan beli tapi makan buah-buah sepuas-puasnya. Setelah di Indonesia buah-buah murah kan. Iya. Jadi daripada makan nasi, saya lebih suka makan buah-buah. Kalau di Korea, walaupun ada buah-buah, itu harga buah-buah terlalu mahal. Mahal banget. Jadi nggak bisa makan, tapi Indonesia sepuas-puasnya. Iya. Puas- Terus puas- Indonesia kan jenisnya banyak. Banyak. Pasti Banyak. Banyak di yang Indonesia. itu kan ada papa yang baru coba di Indonesia kan. Mango. Itu nggak pernah coba di Korea. Di Korea Nggak ada. gimana bisa? Mana ada? Di Ada hotel. sih di hotel-hotel mahal Mahal. banget. Di hotel, guys. 10 kali lipat lebih. Mango, manggi, Mangga di Iya. hotel. Durian. Durian aku nggak suka. Durian iya. waktu pertama cuma baunya, tapi saya langsung doyan gitu. Pertama kali jadi orang Korea yang Pecinta semuanya buah, kaget guys. gitu. Oh. Kayak bau kayak seperti tidak enak tapi bisa makan, enjoy. Duriannya yang Saya paling enak. memang suka buah-buah. Selalu belanja buah-buah papi. Papi yang belanja. Betul. Selalu. Kalau mami pecinta pete guys. Kalau tidak ada beras Baik. nggak apa-apa, tapi tidak boleh buah tidak ada. Pokoknya harus ada buah-buahan. Oh, kalau cuacanya gimana? Lebih suka Indonesia atau Korea? Mami pasti lebih suka Yang Indonesia. panas, Oh, iya. Yang panas. Saya 50-50. Cuma Indonesia juga kalau ada kadang kayak musim dingin, mungkin bukan seperti -20, tapi mungkin 5 Kayak cuaca puncak. Puncak. Bandung. Bandung. Ya itu jangan terlalu bosan. Jadi saya mungkin kayak seperti itu. Jadi kita hari ini tanya Mami Papi tentang perbedaannya gimana. Jadi semoga Mami Papi lebih betah lagi ya di Indonesia ya. Iya. Pasti dong. Happy di Indonesia Pasti. selamanya. Santuy, banyak Santuy. buah, banyak pete. Banyak buah. Betul. Banyak pete. Makasih udah nonton. Makasih udah nonton. Dadah. Dari sini baru kita dapat melihat sendiri ya channelnya daripada Priscilla Lee, berkongsikan berkenaan dengan kehidupan familinya juga, seterusnya bagaimana kehidupan seharian mereka juga di Indonesia, dan kita pengen juga bagaimana mereka kalau ke Korea menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, kan ada kan pasti ada begitu juga kan. Dan apa yang paling penting ialah yang membuatkan pertama kali kita lihat yang kita kaget tuh disebabkan ya muka mereka muka Korea banget guys. Tiba-tiba bila berjumpa Korea bersama Korea tapi semuanya berbahasa Indonesia. Wow. Itu yang membuatkan kita macam bingung. Ini siapa deh nih? Ini apa nih? Ini dan ternyata mereka ini
sebenarnya ada yang lahir di Indonesia juga. Ada yang katakan gitu kan, mereka ini lahir daripada Indonesia, ataupun ada juga yang bilang kalau mereka ini membesar guys, membesar di Indonesia karena waktu SD dulu mereka udah pindah ke Indonesia, dan papinya juga merasa nyaman di Indonesia sebab udah rasa macam santai banget guys, santai, relax gitu ya kan. Waduh guys, apapun kita doakan semoga family ini selalu menghiburkan kita, juga sharing, selalu berkongsi pengalaman mereka juga, dan insyaallah kita akan mereaksi lagi kemudian hari untuk pelbagai lagi konten daripada mereka. Jangan lupa untuk follow Priscilla Lee. Assalamualaikum.